kita membahas benih-benih intoleransi, kita bisa melihat bahwa sikap intoleransi ada di kehidupan kita, terutama di negara kita, Indonesia, yang memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, budaya, ras, dan lain-lainnya. Jika sikap ini terus terjadi dan tidak dicegah, maka kesatuan negara Indonesia bisa terancam. Contohnya saja, kita sering melihat anak SD yang mengejek temannya yang tidak seagama ataupun yang tidak satu suku dengannya. Bila hal ini terus terjadi, kita harus mencegah tindakan ini dan mengenalinya sejak dini. Kenapa? Karena tindakan ini merupakan tindakan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan negara kita. Tadi kita mengatakan bahwa intoleransi bisa merusak kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Tapi, apakah pengertian intoleransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah sikap tidak tenggang rasa atau sikap tidak toleran. Atau singkatnya, intoleransi itu sikap tidak menghargai perbedaan. Masalah mengenai intoleransi selalu ada dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari agama, kebudayaan, ras, dan banyak lainnya. Jika intoleransi terus terjadi, maka kesatuan negara Indonesia bisa terancam. Dalam realitanya, sikap intoleransi sering terjadi di negara kita, bahkan dari seorang anak yang masih duduk di bangku SD. Kita tahu sikap ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan berdampak sangat buruk pada negara kita. Karena hal itu, kita harus menggali benih-benih intoleransi agar kita bisa mencegah tindakan intoleransi terjadi. Kita juga harus paham bahwa intoleransi harus kita lawan bersama untuk menciptakan negara Indonesia yang aman dan tetap bersatu. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan apa yang dapat menjadi dasar adanya sikap intoleransi agar kita bisa membasminya dan tidak membiarkannya terus bertumbuh. Intoleransi agama. Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, ras, dan bahasa yang beragam atau disebut juga dengan megakultural. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat rentan dengan konflik, salah satunya adalah konflik intoleransi beragama. Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok, misalnya masyarakat, kelompok agama atau kelompok non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Indonesia yang memiliki 6 agama resmi atau diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama. Selain itu, kehidupan beragama di Indonesia pun terdapat berbagai agama lokal atau keyakinan tertentu. Tentunya, tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk merawat kebinekaan, di mana salah satu yang menjadi masalah krusial yakni tentang isu toleransi umat beragama yang berada di Indonesia. Yang kedua ada kebudayaan. Indonesia terlahir dari perbedaan dan sudah memiliki nilai luhur, yaitu saling menghargai. Akan tetapi, mengapa kasus intoleransi sekarang ini mudah terjadi? Itu karena pemahaman mengenai kultur budaya Indonesia yang menghormati perbedaan mulai luntur, dan karena pemahaman budaya yang kurang utuh. Hal inilah yang akan menjadi benih dari sikap intoleransi tersebut. Sikap intoleransi yang merebak di masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pemajuan kebudayaan. Padahal,
Seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sikap dan budaya yang toleransi, karena Indonesia itu sendiri kaya akan keanekaragaman, baik itu agama, suku, bahasa, dan budaya. Tetapi saat ini justru sebaliknya, intoleransi mengudara dan merebak. Intoleransi menjadi persoalan budaya yang sangat mendasar yang saat ini harus dihadapi. Intoleransi yang kini terjadi tidak lagi sekadar penolakan verbal, tetapi telah berbentuk sikap yang mengganggu persatuan dari masyarakat itu sendiri. Benih intoleransi ras. Kemajemukan ras adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut tak berarti bahwa kemajemukan hanya membawa keuntungan. Faktanya, masih banyak kasus-kasus intoleransi terhadap ras yang terjadi di Indonesia. Intoleransi terhadap ras dipicu oleh adanya paham etnosentrisme, yaitu paham yang meyakini superioritas kelompok etnis dan kelompok kebudayaannya, serta menganggap hina kelompok lain. Kemajemukan ras yang dimiliki bangsa Indonesia nyatanya bisa menimbulkan perasaan superioritas yang menyebabkan suatu kelompok ras merasa lebih tinggi derajatnya dari kelompok ras yang lain, dan mereka merasa boleh bertindak sewenang-wenang. Etnosentrisme berpeluang untuk menghambat keserasian interaksi dan komunikasi antar etnik. Etnosentrisme juga menganggap cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, penolakan Gereja Kristen Indonesia atau GKI Ampera melalui pemasangan spanduk oleh warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penolakan tersebut terjadi di pertigaan Jalan Jagakarsa Raya dan Jalan Duren pada 12 Januari 2019. Yang kedua, aksi vandalisme oleh orang tidak dikenal terhadap Masjid Al-Hikmah Cilandak, Jakarta Selatan berupa gambar alat kelamin pada 18 April 2019. Yang ketiga, pada 26 Februari 2016, sekelompok orang dan organisasi masyarakat membubarkan acara festival Belok Kiri di Galeri Cipta 2, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Festival Belok Kiri ini akhirnya batal diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. Yang keempat, munculnya gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang merupakan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Contoh-contoh kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Bom bunuh diri di gereja Santa Katolik Yosep Medan yang berawal dari pelaku inisial IAH ikut duduk di dalam gereja dan berpura-pura menjadi jemaat. Ia mendekati pendeta Albert dan membawa sebilah pisau dan bom rakitan di dalam tasnya. Tetapi belum tiba di depan altar, memicu percikan api dari tas rasanya, kemudian tas itu ikut terbakar. Kedua, teror simpatisan ISIS di gereja Aukimene, Singotek, Samarinda. Ketiga, kasus kartun Nabi Muhammad SAW di Perancis, yaitu adanya oknum yang tidak memiliki rasa toleransi dengan sengaja membuat kartun Nabi Muhammad SAW dan mempublikasinya ke khalayak ramai. Yang kedua yaitu intoleransi dunia pendidikan, yaitu 1. Kasus SMKN 2 Padang, yaitu seorang siswi non-muslim di Padang di Sumatera Barat diminta menggunakan hijab oleh pihak SMKN Padang. Adapun dampak dari intoleransi itu, yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, budaya, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan budaya lain, yang sikap ini akan mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras, antar suku atau agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Solusi untuk mencegah benih intoleransi terus bertumbuh. 1. Setiap orang harus dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. 2. Setiap orang harus memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kita bisa hidup damai dan tentram di negara Indonesia. 3. Menambah wawasan dengan membaca buku ataupun
bergaul dengan orang lain yang tidak satu suku atau agama dengan kita. 4. Jika melihat ada yang melakukan intoleransi terhadap seseorang, maka harus segera menasehati orang yang melakukan tindakan intoleransi tersebut agar ia tidak melakukan hal seperti itu lagi. 5. Memberikan sanksi kepada orang yang melakukan tindakan intoleransi terhadap orang lain. Kota dengan tingkat peristiwa tertinggi adalah DKI Jakarta yang menempati posisi ke-94 sebagai kota dengan tingkat peristiwa tertinggi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan 46 reklamasi kebebasan beragama dan berkeyakinan indeks kota. Tahun 2020, 57 bahwa selama periode penilaian DKI Jakarta telah menjadi 22 peristiwa dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.